Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya M. Lukman Hakim Fareli, NPM 1966021001, mahasiswa FISIP jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Baik, saya di sini akan mengerjakan tugas ujian akhir semester yang diberikan dosen Politik Keuangan Negara, yaitu Bapak Budi Kurniawan. Soal ujian akhir semester yang diberikan Bapak Budi Kurniawan ialah, jika Anda diminta Menteri Keuangan untuk memberi rekomendasi kebijakan dalam rangka mengataskan masalah COVID-19 di Indonesia dari sisi kebijakan fiskal, apa kira-kira rekomendasi kebijakan yang menurut Anda paling prioritas dari sisi kebijakan keuangan atau fiskal? Jelaskan jawaban Anda dengan tidak hanya mempertimbangkan pendekatan teknokratis, ekonomis, tetapi juga menyertakan pendekatan politis. Kali ini kita akan membahas rekomendasi saya untuk menanggulangi kebijakan fiskal di masa pandemi COVID-19 ini. Kebijakan fiskal itu sendiri adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Wabah COVID-19 ini telah mengganggu seluruh sektor, baik kesehatan, kondisi sosial ekonomi, maupun usaha sosial. Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha juga terus dilakukan pemerintah agar mereka tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi erat dengan BI, dengan OJK, dan dengan perbankan nasional. Untuk bagaimana sektor bisnis, sektor usaha, sektor real tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Dari beberapa riset yang saya dapatkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan pendapatan pajak Jakarta turun dari 50,17 triliun menjadi 22,5 triliun. Tinggal 45%. Anggaran Jakarta turun dari 87,9 triliun menjadi 47,2 triliun atau tinggal 50% lagi. Dalam riset saya, salah satu rekomendasi pemerintah dalam kebijakan fiskal sendiri adalah merilis PMK nomor 34/PMK.04/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Jadi, fasilitas yang diberikan dalam PMK ini berupa pembebasan biaya masuk dan atau cukai, tidak dipungut PPN atau PPNBM, dan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 terhadap impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19, baik untuk komersial maupun non-komersial. Ekonomi global saat ini sedang terpuruk akibat pandemi virus corona. Seluruh sektor mengalami kontraksi. Penyebab utamanya adalah pembatasan pergerakan manusia di seluruh negara
untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Dana Moneter Dunia atau IMF pada April lalu menyebutnya lebih buruk dari Great Depression atau depresi besar yang terjadi pada 1930. IMF juga telah mengeluarkan peringatan resesi akan berjalan sampai 2021. Lembaga ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia sepanjang masa krisis terkontraksi 3%. Sementara pengangguran di Amerika Serikat diprediksi meningkat 10,4% pada tahun ini dan 9,1% pada tahun depan. Menurut rekomendasi saya, dalam kebijakan fiskal itu sendiri adalah fokus ke RAPBN dari sisi kebijakan fiskal yang utama, yaitu yang pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Yang kedua yaitu akselerasi pembangunan infrastruktur, pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi populasi yang menua atau aging population. Dan juga rekomendasi yang diberikan adalah agar pemerintah dapat membagi fokus penanganan pandemi COVID-19 dari sisi ekonomi menjadi dua periode utama, yaitu periode jangka pendek dan mendesak. Disebut juga emergency response dan disaster relief process, life first, dan periode jangka menengah minimize recession. Pada periode jangka pendek dan mendesak, pemerintah harus fokus pada upaya menekan korban jiwa dari wabah COVID-19 dengan penekanan pada stimulus sektor kesehatan dan bantuan kesejahteraan bagi rakyat yang terdampak. Ada dua pihak yang perlu mendapat perhatian, pemerintah yakni pekerja atau rumah tangga dan perusahaan atau industri. Berikut sedikit video cuplikan dari Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, yaitu tentang dampak keuangan negara di era COVID-19. Di halaman selanjutnya kita lihat jumlah yang positif, jumlah yang dinyatakan sembuh, dan jumlah yang dinyatakan meninggal. Dan dalam hal ini berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah penularan COVID ini. Penerbangan di 15 bandara dibatalkan, angka turis menurun dari 6.800 per hari, 270 miliar rupiah kehilangan pendapatan di sektor layanan udara, dengan sekitar 48 miliar kehilangan yang disumbangkan oleh penerbangan dari dan ke Tiongkok. Import Indonesia turun 3,7% pada kuartal 1. Untuk hotel dan restoran yang terkena secara sangat langsung dan pertama, 50% penurunan tingkat okupansinya minimal, di beberapa tempat bahkan bisa mencapai hampir 90% dari 6.000 hotel di Indonesia. Dan Menparekraf juga memperkirakan potensi kehilangan devisa yang merupakan salah satu penyumbang devisa yang signifikan di Indonesia. Terima kasih. Jika ada salah kata atau kata yang tidak dimengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.